Selamat jumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Minggu 19 November 2023. Bacaan Injil untuk kita hari ini dikutip dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya. Kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lain lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia pergi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat
ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, menjelang akhir penutupan kalender tahun liturgi, sabda Tuhan sering diperdengarkan kepada kita tentang hidup pada akhir zaman, tentang penghakiman terakhir, ataupun tentang kerajaan surga. Yesus menggunakan perumpamaan agar lebih gampang dipahami oleh manusia. Maka Yesus hari ini juga menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana itu kerajaan surga. Hari ini Yesus menjelaskan kerajaan surga seumpama seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri. Lalu ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seorang ada yang diberi 5 talenta, yang lain 2 talenta, yang satu lain lagi 1 talenta. Masing-masing diberi sesuai atau menurut kesanggupannya. Dengan jumlah talenta itu, dari mereka dituntut kesetiaan dan tanggung jawab dalam mengembangkan talenta itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesudah Tuhan itu kembali, ia memanggil hamba-hamba itu dan meminta pertanggungjawaban dari mereka semua. Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu datang dan memberi laba sebanyak talenta yang diterima, yakni 5 dan 2 talenta, dengan masing-masing laba 5 dan 2 talenta. Maka Tuhan itu memuji kesetiaan dan usaha mereka. Tuhan itu menyebut mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Mereka pun diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar, karena mereka sudah setia dalam perkara dan tanggung jawab yang kecil. Mereka diperkenankan masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya. Sedangkan kepada seorang hamba yang menerima talenta dikatakan, menyebut hamba itu adalah hamba yang jahat dan malas. Dan akhirnya mengambil talenta itu dari hamba itu dan menyerahkannya kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Hamba itu pun dibuang dan tidak diperkenankan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa makna dari perumpamaan tentang talenta ini kepada kita? Kepada setiap orang diberikan Tuhan talenta yang harus dikembangkan dengan tekun dan setia. Atau segala kebaikan diberi Tuhan kepada kita, hendaknya kita kembangkan dengan setia dan sedaya mampu kita. Ingat, jika Tuhan datang, dari kita semua akan dituntut tanggung jawab akan talenta itu. Bagi orang yang setia mengembangkan talenta itu, akan disenangi Tuhan dan diberi hadiah dan diperkenankan hidup dalam kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Dan sebaliknya, bagi setiap orang yang tidak mengembangkan talenta itu akan dimarahi dan diberi hukuman, dan akhirnya dicampakkan ke dalam kegelapan yang sangat gelap. Tuhan tidak meminta banyaknya hasil yang diperoleh, tetapi Tuhan meminta usaha manusia dalam mengembangkan talenta itu. Orang yang setia dan rajin akan beroleh pahala yang sungguh menggembirakan. Sedangkan yang malas dan pasif akan mendapat hukuman dan tidak akan memperoleh kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari mengembangkan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari menghilangkan sikap takut dan malas, takut menerima risiko, serta takut menghadapi segala rintangan ke depannya. Mari, Tuhan akan memberkati kita. Amin.